Hey guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Dalam video hari ini kami akan membahas tentang dunia pasar keuangan saat ini. Inflasi itu sedang berada pada level tertinggi dalam 40 tahunan. Kita melihat inflasi tahunan 8% berdasarkan indeks CPI Amerika Serikat dan beberapa data lainnya juga. Fed memperbesar suplai uang 40% selama krisis Covid. Jadi Amerika Serikat sekarang punya neraca sekitar 9 triliunan dolar. Kalau melihat pasar belakangan ini di pasar ekuitas Amerika Serikat, Nasdaq 100 dan Nasdaq Composite juga keduanya turun 20% pada basis tahunan. Jelas dari Januari sampai Mei bukan waktu yang cakep. Dan kita juga melihatnya di pasar kripto. Tapi ternyata ada beberapa proyek kripto yang disukai oleh para elit global ini. Apa aja tuh proyek kripto yang menarik yang mungkin bisa menjadi pantauan kalian dan mungkin bisa menjadi hal yang menarik untuk dipantau di saat pasar volatil seperti ini. Tonton sampai akhir biar kalian tahu jawabannya. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Untuk pengingat aja, kita sudah mengeluarkan beberapa episode terbaru di YouTube channelnya Chainlords. Jadi ada beberapa update dan juga beberapa hal yang luar biasa menarik dan besar yang akan datang, terutama untuk para kalian trader atau investor token Glory. Ada hal-hal menarik yang bisa kalian pantau di sana. Kalian masuk ke YouTube channelnya Chainlords, kalian silakan like videonya yang ada dan juga kalian subscribe ke sana biar video terbaru apapun yang kami posting kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Karena ada banyak sekali berita menarik yang nanti pasti kalian tidak sabar untuk dengar juga. Jadi kalau kita masuk ke video hari ini, seorang investor legendaris, Paul Tudor Jones, itu memberi beberapa komentar yang sangat suram tentang kondisi pasar awalnya. Pada dasarnya dia bilang, kalian jangan megang obligasi, kalian nggak mau megang saham juga. Ini adalah waktu yang buruk, gitu kata dia. Tapi ada pemikiran yang menarik nih. Ada argumen di luar sana di mana kalian melihat orang-orang di alam kripto yang bilang kalau ada koreksi di pasar tradisional saat kita melihat masalah dengan bank sentral, dengan banyaknya suplai uang, sampai terjadi inflasi, itu alam kripto seharusnya pasarnya bisa terbang tinggi. Tapi jelas itu kan belum terjadi sampai saat ini. Kami pikir di sisi lain dari argumen itu juga kita perlu pahami nih sama orang-orang, yaitu di saat kita melihat kondisi keuangan mengetat, artinya kita melihat berkurangnya ketersediaan kredit. Kredit yang membuat investor mampu mendapat akses uang yang mudah untuk bisa membeli aset, khususnya membeli aset digital. Jadi karena kurangnya kredit itu, kripto mungkin mengalami penurunan harga. Yang menarik adalah biaya transaksi di Bitcoin saat ini kurang lebih berada di titik terendah dan tidak ada yang menggunakan jaringannya. Jadi investor hanya hodl, mereka tidak ingin menggunakan jaringan Bitcoin. Mereka hanya ingin aset itu duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Para ekonom akan memikirkan hal ini dan bilang kalau Bitcoin itu punya fungsi alat tukar dan punya fungsi penyimpan nilai sebagai suatu mata uang. Jadi ada istilah nih yang disebut hukum Gresham yang menyatakan bahwa uang buruk mengusir uang yang baik dari sistem. Jadi artinya apa? Karena orang ingin mempertahankan aset bagus mereka, jadi mereka membelanjakan aset yang kurang bagus, mungkin dianggap akan menurun. Jadi ini menarik karena ini adalah sebuah paradoks yang ada di Bitcoin. Bitcoin kan pada awalnya lahir, kalau kita baca white papernya, itu sebagai mata uang transaksional. Tapi yang kita lihat sekarang lebih kayak Bitcoin dianggap fungsinya sebagai aset penyimpan nilai. Memang ada Lightning Network, topik yang menarik juga, merupakan layer 2 yang dalam pandangan banyak orang di komunitas Bitcoin akan menggantikan fungsinya dalam bertransaksi dengan biaya lebih kecil, menjalankan fungsinya sebagai media pertukaran. Tapi sekali lagi, ini masih sangat awal. Kita masih sangat awal dan itu kenyataannya. Tantangan yang kita lihat di sini adalah bahwa kita melihat peluang luar biasa ini, perubahan besar-besaran dalam cara modal Ventura dilakukan. Secara historis, kita punya model Sand Hill Road, cara berpikir terstruktur tentang investasi dalam teknologi tahap awal. Ada banyak istilah tentang pendanaan awal yang sistemnya terstruktur. Perbedaannya adalah likuiditas. Jadi awalnya likuiditas tidak langsung ada. Kalau kalian adalah seorang investor di Google, kalau kalian adalah seorang investor di Amazon, dan Dropbox, dan Netflix, kalian tuh tidak benar-benar punya pasar sekunder yang aktif untuk mendapatkan likuiditas. Dengan kata lain, kalian tidak bisa narik uang setelah menginvestasikan itu. Jadi sistem yang kita jalani saat ini adalah sistem di mana ada likuiditas lebih sejak token kripto terbit. Jadi sisi baiknya adalah likuiditas.
Yang sekaligus ini pun menjadi sisi negatif. Jadi kan kalian bisa nih beli sesuatu dengan mudah karena likuiditas lebih. Kalian pikir itu adalah hal yang kalian suka untuk alasan apapun. Kalian pikir teknologinya hebat, kalian pikir penggunaannya hebat, aplikasinya hebat, karya seninya hebat. Tapi kenyataannya kalian melihat tingkat transaksi yang sangat besar ini, tingkat perdagangan yang sangat besar dalam tahap yang sangat awal. Banyak proyek yang masih beta, alpha, mungkin pre-alpha, dalam beberapa proyek yang kalau dalam jargonnya itu mengikuti istilah Silicon Valley yang merujuk pada tingkat kematangan teknologi. Disinilah tantangan dan peluangnya, dan disinilah kita bercakap tentang teknologi yang tidak akan pernah jadi perusahaan publik karena mereka masih terlalu dini. Tapi sekali lagi, itulah janjinya, itu peluangnya, tapi juga ada risikonya dan juga ada sisi negatifnya. Ini seperti fenomena boomingnya .com sih di tahun 98, 99 sampai 2000. Proyek-proyek kripto awal yang sekarang ada valuasi miliaran dolar untuk perusahaan kripto rasanya sangat familiar dengan pengalaman yang kita alami dulu, di mana ada teknologi yang dapat mengubah hidup. Dunia jelas telah berubah dalam 22 tahun terakhir, dan internet telah mendukung perubahan itu. Jadi pada akhirnya revolusi memang benar-benar terjadi. Orang yang lebih awal, orang yang inovatif, orang yang punya pandangan jauh ke depan untuk melihat teknologi dan kemana arahnya, orang-orang yang seperti Bill Gates, seperti Larry Ellison, yang benar-benar menghasilkan kekayaan sangat besar. Tapi ini masalahnya, di sisi lain dari revolusi itu ada 2 poin. Poin pertama, seringnya saham-saham itu tenggelam untuk waktu yang lama. Contoh, Amazon, kalau kalian beli Amazon di titik puncaknya, berapapun lah harganya, akhir tahun 99, awal 2000, itu porto kalian tenggelam selama bertahun-tahun. Cisco Systems adalah contoh lain dari saham yang tenggelam selama bertahun-tahun juga. Ini butuh waktu, dan kalian bisa kehilangan uang selama menunggu itu. Bukan hanya secara teori, tapi kalian bisa benar-benar kehilangan uang nyata kalau kalian ketakutan dan panik jual. Sama seperti di pasar kripto saat ini. Poin yang kedua adalah survivorship bias. Ini ada di salah satu episode yang kami bahas tentang bias kognitif, yang bisa kalian tonton kalau kalian sudah selesai nonton video ini, atau sekarang juga boleh. Tapi intinya survivorship bias ini adalah saat kita melihat ke masa lalu dan kita bilang, ya lihat aja tuh hasilnya Amazon selama 20 tahun terakhir, lihat hasilnya Microsoft selama 20 tahun terakhir, lihat si Oracle, itu semua yang pada sukses kan. Padahal realitanya ada perusahaan yang tidak bertahan hidup. Sama seperti altcoin saat ini, sedikit yang akan sukses tapi banyak yang akan gugur juga. Jadi kalian bisa silakan pilih data-data tertentu hanya untuk melihat pemenangnya. Tapi survivorship bias ini selalu menjadi salah satu jebakan yang sering membuat investor jatuh. Hati-hati guys, itulah tantangannya. Kita tahu kekuatan yang mendorong inovasi, yang menciptakan teknologi baru yang mampu mendorong efisiensi luar biasa, yang mampu menciptakan pertumbuhan yang bisa meningkatkan PDB. Tapi gimana caranya kita bisa memilih proyek yang tepat? Gimana proyek dan ekosistem berbeda ini akhirnya seimbang? Siapa pemenangnya dan siapa yang akan gugur? Itulah yang menjadi percakapan kita di alam kripto, mencoba mencari tahu. Tapi strategi terbaik yang biasanya digunakan oleh VC, pemodal Ventura, adalah mereka menyebarkan dana, mereka hedging, mereka punya banyak keranjang portofolio. Tapi yang berhasil, benar-benar itu sukses besar. Jadi keranjang asetnya yang mana tidak masalah bagi mereka. Itu adalah posisi yang sangat istimewa untuk berinvestasi. Dan sekarang, pria dan wanita muda berusia 20-an yang melakukan pekerjaan di alam VC, di dunia token kripto, mereka tuh pada ngejek dan meremehkan model Sand Hill Road yang tadi. Katanya itu bukan masa depan, itu model masa lalu, udah jadul. Jadi sangat menarik untuk melihat cara modal ekuitas swasta, modal Ventura semacam ini benar-benar terganggu dan dikacaukan dunia yang desentral. Cara yang tradisional menjadi tokenomics yang kita bicarakan di kripto sekarang. Dan jelas, orang yang pintar teknologi, yang paham risiko dan peluang, serta mampu berinvestasi lebih awal akan menghasilkan banyak uang. Tapi sisi sebaliknya, ada risiko bagi pengadopsi awal yang belum paham, belum mengalami siklus pasar, belum punya kesempatan memahami masa lalu dan gimana sejarah pasar itu berlaku untuk saat ini dan dampaknya ke masa depan. Dan realitanya ya, ada risiko kalian bisa dan mungkin akan kehilangan uang. Tantangannya adalah orang-orang di alam kripto yang merupakan aktor baik, yang mencoba membangun sesuatu, benar-benar mencoba menambah nilai, mencoba cari tahu kemana arahnya, mencoba membangun sistem yang bisa berjalan baik dan menjadi pembawa standar baru dari alam kripto. Mereka belum punya panduan tentang batasannya di mana.
Jadi tantangannya adalah kita ada tindakan penegakan hukum di saat orang melewati batas, tapi sangat sedikit panduan tentang di mana tuh garis batasnya berada. Jadi memang butuh waktu guys. Butuh waktu untuk membangun kasus hukum, untuk membangun regulasi dan peraturan, dan inilah tantangan yang dihadapi aktor-aktor baik di alam kripto saat ini, mencoba memahami batas garisnya, di mana hambatannya, dan mencoba membangun sesuai itu. Kita semua berharap bahwa nanti di masa depan kita akan melihat ke belakang, nostalgia dalam waktu 20 tahun dari sekarang, dan melihat bahwa kita memang sedang berada dalam rancangan sejarah yang baru. Apakah kalian akan menjadi bagian dari itu atau tidak? Jawabannya hanya kalian yang tahu. Sekian guys kiranya video dari kami untuk hari ini. Kalau kalian suka silahkan like. Jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.